Oke, jadi selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang saya akan mempresentasi tentang company kita. Nama saya Everit dan mari kita mulai. Pertama, tujuan kita melakukan sales ini adalah tujuan utama kita adalah untuk menjual paper product untuk dua segmen. Di mana segmen pertama adalah koran atau newsprint industry dan kedua magazine atau majalah. Metode kita seperti yang ditulis adalah sold directly atau kita jual langsung kepada broker atau secara tidak langsung seperti melalui reseller dan lain-lain. Kemudian ini adalah sampel dataset yang sudah jadi sampel. Dataset aslinya memiliki memiliki jumlah observasi atau jumlah data adalah 100 dan saya akan mengambil 30 saja. Jadi data ini sudah disampel. Lalu ini adalah kolom dari dataset tersebut atau penjelasannya. Nah, seperti contoh ini X1 adalah customer type, X2 industry type, X3 firm size, dan lain-lain. Kemudian ini adalah yang X6 sampai 18 adalah performance perception variable atau product quality, e-commerce, dan technical support, kemudian atau yang bisa kita sebut sebagai sesuatu yang akan kita jualkan kepada mereka. Lalu yang outcome ini adalah feedback dari mereka. Nah, kemudian ini adalah cara saya melakukan sampling. Datasetnya akan saya sampling menggunakan random sampling, di mana saya akan menggunakan Excel untuk membuat kolom baru random number, yang kemudian random number tersebut akan saya gunakan untuk melakukan sorting kepada dataset, yang kemudian saya ambil 30 dari atas. Sehingga 30 ini adalah 30 dari atas setelah saya sampling menggunakan random number. Jadi saya benar-benar memilih data ini secara random. Kemudian ini adalah model regresi awal, atau model regresi ini yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi terhadap outcome mereka. Nah, awalnya model regresi ini kita bisa lihat seperti ini. Kemudian yang perlu kita cek adalah VIF atau multicollinearity, di mana hal ini bisa menyebabkan ketidak reliable terhadap model kita, sehingga model kita tidak bisa memprediksi dengan baik, atau prediksi yang kita buat menggunakan model yang ini akan sangat buruk atau tidak selalu sesuai, tidak sesuai lah. Lalu kita bisa memperbaikinya menggunakan PCR atau Principal Covariance Analysis. Nah, tujuan utamanya dari PCR ini adalah untuk mengurangi multicollinearity, di mana yang kita lihat di sini multicollinearity kita lebih dari 3 atau VIF kita lebih dari 3 untuk masing-masing ini. Di mana lebih dari 3 tersebut adalah multicollinearity yang buruk. Nah, kemudian saya melakukan PCR ini. Kemudian setelah saya lakukan PCR, kita buat menggunakan printcom atau DR menggunakan printcom kepada DF pada data yang sudah saya hilangkan X2-nya. Lalu kita call modelnya berdasarkan PCA1 sampai dengan PCA5. PCA1 dan PCA5 ini akan bisa kita dapatkan dari printcom tersebut. Kemudian summary ini adalah summary dari model PCR atau model yang sudah diperbarui, sudah baik. Kemudian inilah VIF-nya, di mana sekarang multicollinearity-nya adalah 1, di mana karena di bawah 3 sehingga lebih baik daripada multicollinearity yang model sebelumnya. Nah, oke, jadi masalah multicollinearity selesai. Sekarang kita akan mengecek correlation. Untuk mengecek correlation dari data yang memiliki banyak variat atau multivariate, kita menggunakan canonical correlation analysis. Nah, tujuannya adalah untuk mencari korelasi terhadap dua multiple X ini, multiple variable X dan multiple variable Y. Yang mana kita akan menggunakan X, Y, Z. X adalah performance perception, atau apa yang kita tawarkan kepada mereka. Y adalah industry type, dan Z adalah outcome, atau hasil feedback mereka. Ini pertama X dan Y, di mana memiliki correlation 0,79,
yang berarti di atas 0,7 sudah baik, sudah kuat. Korelasi antara X dan Y kuat, berarti antara performance dengan industri type kuat. Kemudian untuk Z dan Y tidak sekuat X dan Y, namun tidak kuat lah, bisa dibilang tidak kuat karena di bawah 0,7. Jadi sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih.